Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi Pak. Suara saya bisa jelas terdengar ya? Jelas Pak. Ya Pak, jelas Pak. Oke, baik. Hari ini saya diamanahi oleh Ibu Dr. Fatul Janah untuk menyampaikan materi refleksi yang kelima tentang sastra lisan dan seni budaya Dayak Kalimantan Tengah, seperti itu. Sebelumnya saya mau sapa dulu teman-teman semuanya. Yang pertama, Selaturahmah. Selaturahmah? Iya, Pak. Dari mana Selaturahmah? Saya lupa nih. Saya dari Madura, Pak. Dari Madura, Universitas? STKIP, bagian di Bangkalan. Oke. Selanjutnya Aditya Wisnu. Pagi Pak. Pagi. Sehat ya Wisnu ya? Alhamdulillah. Dari mana Wisnu? Saya dari Pekalongan Pak, Jawa Tengah. Dari Pekalongan. Oke, Jawa Timur ya? Jawa Tengah Pak. Oh, Jawa Tengah. Sorry. Selanjutnya Siti Aini. Assalamualaikum Siti Aini. Waalaikumsalam Pak. Dari mana Siti Aini? Saya dari Jakarta Pusat Pak. Oke, dari Universitas? Dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Oke. Selanjutnya Novelin. Iya Pak, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi Novelin. Halo. Tes. Apakah suaranya terdengar, Pak? Ya, kurang ini. Sebentar saya menaikkan volume saya. Oke. Novelin dari mana Novelin? Selamat pagi. Kalau saya asalnya dari Manado, Sulawesi Utara, tapi saya kuliah di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Oke. Terima kasih. Selamat pagi orang Manado. Selanjutnya Suherman. Ya, Pak, selamat pagi Pak. Oke. Suherman dari mana Suherman? Kalau saya dari Bandung Pak, dari Adi Rajasa Reswara Sanjaya. Oke. Selanjutnya Novia Herawati. Iya Pak. Izin suara saya masuk ya Pak? Masuk. Dari mana Novia? Saya dari Pemalang Pak, Jawa Tengah. Dari mana? Pemalang, Jawa Tengah. Oh, Pemalang, Jawa Tengah. Dari Universitas? Saya dari Untak Surabaya Pak. Oke. Selanjutnya Salsabila. Iya Pak. Salsabila dari mana Salsabila? Saya dari Jogja. Dari Jogja. Kampusnya dari mana Jogja? Dari Universitas Ahmad Dahlan. Oh, ada ya. Oke, selanjutnya ada FZ. FZ nih siapa ya FZ? Fatul Janah ini bukan ya? Oke. Mohon maaf, saat ini di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di kampus kami sedang dilangsungkan prosesi wisuda seperti itu. Jadi Ibu Fatul Janah sekarang tidak bisa bersama kita karena menghadiri acara wisuda seperti itu. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Mungkin beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kalau tidak salah ya, saya pernah menjadi host kalian dalam acaranya Pak Aam Ripaldi. Ya, waktu apa? Kewirausahaan itu ya. Oke. Iya, Nama saya Ade Salahuddin Permadi. Oke, saya sapa dulu. Selamat datang Teresia Arsel. Iya, Pak. Teresia dari mana, Teresia? Surabaya. Oke, dari Surabaya. Dari Universitas? 17 Agustus. Oke, 17 Agustus. Selamat pagi dari Universitas 17 Agustus.
Oke, baik. Hari ini saya diamanahi oleh Ibu Fatul Jannah untuk menyampaikan materi tentang modul Nusantara, yaitu sastra lisan dan budaya Kalimantan Tengah. Seperti itu ya. Perkenalkan, nama saya Ade Salahuddin Permadi. Saya dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan kenapa saya diminta untuk menjadi pemateri di sastra lisan dan budaya Kalimantan Tengah. Karena melatar belakangi, dulu waktu saya aktif sebagai mahasiswa dan selepas menjadi mahasiswa itu saya aktif di seni budaya Kalimantan Tengah, penggerak seni budaya Kalimantan Tengah, sempat beberapa kali juga mengikuti kegiatan tentang kebudayaan, pernah menjadi maskot Kalimantan Tengah juga di tahun 2012, seperti itu. Di tahun 2010 saya pernah menjadi Duta Bahasa dan Budaya Kalimantan Tengah, perwakilan Kalimantan Tengah dikirim ke Jakarta, terus ke Kalbar, Makassar, dan terakhir ke Papua. Terus dilanjutkan lagi di 2011 juga menjadi pendamping Duta Bahasa dan Budaya di Malang, Jawa Timur. Selanjutnya di 2012 saya menjadi Duwis, Duta Wisata untuk Kalimantan Tengah di Palu, Sulawesi Tengah. Nah, mungkin melatar belakangi sedikit pengetahuan tentang sastra lisan dan budaya Kalimantan Tengah itu, bergerak di bidang kebudayaan di tahun 2010, 2011, sampai 2012, dan terakhir 2013. Dan sampai sekarang saya masih aktif menjadi Wakil Ketua Purna Prakarya Muda Indonesia, di mana organisasi ini bergerak di bidang seni dan budaya, ya, untuk seluruh Indonesia, seperti itu sampai sekarang, dan berakhir insya Allah di tahun 2022 nanti. Oke, itu sekilas dari saya. Langsung kita ke sastra lisan dan budaya Kalimantan Tengah, seperti itu ya. Tentu teman-teman tahu ya makna dari sastra lisan. Sastra lisan di Kalimantan Tengah itu yang paling terkenal sekali adalah namanya ini nih, sastra lisannya Karungut ya, Karungut. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar Karungut dari Ibu Fatul Jannah. Pernah ya? Nah, Karungut itu sendiri biasanya dinyanyikan atau dilantunkan oleh seorang penyanyi yang bersuara merdu, namun berbait, seperti itu. Dia seperti pantun, ada rima A, ada AB, seperti itu. Nah, tujuan daripada Karungut ini sendiri adalah untuk menyampaikan beberapa pesan. Biasanya kalau ibu-ibu di Kalimantan Tengah itu ingin menyanyikan untuk anaknya, memina boboi anaknya menggunakan Karungut, seperti itu. Ada beberapa, selain pesan kepada anak, juga ada pesan tentang moral, tentang budaya, tentang seni juga disampaikan melalui Karungut, seperti itu. Dan biasanya Karungut itu dibarengi dengan musik yang berasal dari kecapi. Nah, musik yang ini itu adalah, nama alat musiknya adalah kecapi. Biasanya dia bertali 3 atau 4, pakai senar 3 atau 4, dia seperti gitar dipetik, kan, tetapi cara memetiknya pun berbeda, seperti tidak seperti gitar, dan dia tidak ada kuncinya. Dia hanya petikan biasa seperti orang-orang bermain melodi, seperti itu. Itulah yang disebut dengan Karungut. Biasanya Karungut ini itu terletak biasanya penuturnya itu dari kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah ini, di kabupaten dari Tamiang Layang. Nah, karena memang budayawan yang ada Kalimantan Tengah itu lebih banyak di daerah sana, seperti itu. Nah, sedikit saya jelaskan lagi teman-teman, bahwasanya sastra lisan ini diambil dari beberapa bahasa, seperti itu, yang ada di Kalimantan Tengah. Karena kebetulan di Kalimantan Tengah sendiri itu ada beberapa bahasa, ya,
ada beberapa bahasa. Walaupun kita berada di satu provinsi seperti itu, namun bahasa kita itu banyak sekali. Ya, mungkin teman-teman yang di Jawa juga seperti itu ya, atau yang di Sulawesi, atau yang dari Manado tadi, atau yang dari Madura, mungkin bahasanya ada yang sama, mungkin ada yang berbeda adalah logatnya atau dialeknya seperti itu ya. Contoh, antara Jawa Tengah sama Jawa Timur kan rada beda tuh ya bahasanya. Atau yang nggak usah jauh deh, Jawa Timur sendiri ada beberapa bahasa tuh ya, kayak yang antara Malang sama Surabaya aja sudah berbeda dialek tuh, ya kan? Sama seperti yang apa, teman-teman Jawa Timur misalkan dari Surabaya terus Malang sama Madura tuh beda semua tuh bahasanya. Nah seperti itu juga tuh yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi kita setiap kabupaten itu rata-rata memiliki bahasa sendiri. Contoh kayak di Kabupaten Barito. Kabupaten Barito itu namanya bahasanya bahasa Bakumpai. Seperti itu. Dan terus ada namanya lagi Kahayan, Sungai Kahayan. Sungai Kahayan itu ada melintasi ada 3 kabupaten. Nah, mereka punya bahasa sendiri. Terus ada lagi Kabupaten Katingan. Kabupaten Katingan punya bahasa sendiri juga. Terus ada Kabupaten Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, melintasi Sungai Mentaya, punya bahasa sendiri. Jadi di Kalimantan Tengah itu bahasanya itu tergantung kabupaten yang mana terletak dari geografisnya. Karena setiap kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah itu sendiri, mereka terletak dari bantaran sungai. Nama kabupatennya pun biasanya diambil dari nama sungai itu. Contoh kabupaten yang ada di Barito, Sungai Barito ya. Sungai Barito itu ada 4 kabupaten di sana. Yang pertama Barito Utara, Barito Timur, Barito Selatan, sama Murung Raya. Ada 4 kabupaten. Terus Katingan, Sungai Katingan yang terpanjang. Sungai Katingan punya 1 kabupaten yaitu Kabupaten Katingan. Terus Sungai Kapuas, ada 1 kabupaten namanya Kabupaten Kapuas. Nah, ada lagi sungai besar juga, Sungai Kahayan. Sungai Kahayan itu ada 2 kabupaten dan 1 kota. Yang pertama Kabupaten Gunung Mas sama Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangkaraya. Itu terletak di bantaran Sungai Kahayan. Yang mungkin teman-teman baru aja dengar beritanya, Sungai Kahayan sedang meluap dan ini lagi banjir-banjirnya di Kota Palangkaraya seperti itu. Terus ada lagi Sungai Mentaya. Sungai Mentaya ini itu adalah untuk Kabupaten Kota Waringin Timur, yang mungkin teman-teman pernah dengar cerita Sampit seperti itu berada di Sungai Mentaya. Terus ada juga Sungai Arut. Sungai Arut itu terletak di Kabupaten Kota Waringin Barat. Terus ada Sungai Seruyan. Sungai Seruyan itu terletak di Kabupaten Seruyan sendiri seperti itu. Dan semua bahasanya setiap kabupaten itu, setiap aliran sungai itu memiliki bahasa yang berbeda. Namun, di Kalimantan Tengah sendiri ada namanya bahasa pemersatu ya. Bahasa pemersatu kita adalah bahasa Dayak Ngaju, di mana orang-orang Dayak yang berbeda kabupaten, berbeda sungai akan paham dengan satu bahasa ini, yaitu bahasa Dayak Ngaju namanya. Walaupun di sini ada beberapa Dayak ya. Contoh ada Dayak Bakumpai, Dayak Katingan, Dayak Kapuas, Dayak Pesisir, Dayak Sampit, Dayak Arut, Dayak Oud, Danum, Dayak Siang, seperti itu. Tapi kita dipersatukan dengan satu bahasa, yaitu Dayak Ngaju. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita biasa berinteraksi dengan orang-orang yang baru kita kenal, kita menggunakan bahasa Dayak Ngaju. Setelah kita kenal, baru kita menyesuaikan kita pakai bahasa Dayak apa, seperti itu. Jelas ya, teman-teman, untuk bahasa ini? Oke, kita lanjut. Selanjutnya, di Kalimantan Tengah itu ada beberapa tarian, ya, tarian khas Kalimantan Tengah. Yang pertama, ini disebut dengan Tari Manasai. Nah, Tari Manasai ini di mana dilakukan oleh orang-orang mengelilingi
Yang di tengah itu namanya sangkai lunuk. Sangkai lunuk itu berdiri biasanya di tengah dan orang-orang mengelilinginya. Dan tarian ini biasanya dilakukan pada saat pesta perkawinan seperti itu. Terus ada kegiatan kesenian daerah, kita akan menyanyikan lagu Manasai sambil mengelilingi sangkai lunuk itu dengan tujuan bergembira, bersukacita seperti itu. Itu disebut dengan tarian Manasai. Selanjutnya ini ada namanya tarian dadas, ya. Tarian dadas itu di mana rata-rata penarinya adalah perempuan yang mereka menggunakan gelang di tangan. Coba perhatikan di tangan-tangan mereka di kiri dan kanan itu menggunakan gelang seperti itu. Di mana gelang itu berbunyi nyaring sesuai irama musiknya, ya. Dan pada zaman dahulu, tarian dadas ini dilakukan oleh ibu-ibu atau kaum wanita yang dilakukan kepada orang-orang yang sedang sakit untuk mengusir roh-roh jahat, ceritanya seperti itu. Jadi semacam penari-penari ini adalah tabib atau orang yang bisa mengobati atau menghilangkan roh-roh jahat seperti itu. Pada awalnya tarian ini dimulai dengan seorang perempuan membawa dupa yang kemudian bisa membakar, memercikan api seperti itu, langsung dilanjutkan dengan tarian dadas ini. Selanjutnya, ini namanya adalah tari giring-giring. Tari giring-giring ini adalah dilakukan pada zaman dahulu, dilakukan menyambut kedatangan laki-laki yang pulang berperang seperti itu, dilakukan oleh ibu-ibu atau perempuan yang ada di kampung, di mana pada zaman dahulu di Kalimantan Tengah ini, di suku Dayak ini, antara bantaran sungai tadi yang saya jelaskan, mereka saling menyerang dan saling berperang seperti itu, ya. Jadi kalau ada yang pulang dari berperang, maka ibu-ibunya menyambut dengan tarian giring-giring sebagai sambutan kedatangan daripada perang tadi. Dan yang terakhir ada namanya tari mandau. Tari mandau ini adalah tarian peperangan sebenarnya, ya. Namun sekarang biasanya digunakan untuk tarian menyambut tamu, ya. Yang mana perempuan dan laki-laki biasanya mereka menggunakan mandau. Mandau itu adalah senjata khas Kalimantan Tengah. Nanti sedikit saya jelaskan tentang itu, ya teman-teman. Mereka menari sukacita menyambut tamu seperti itu. Itu disebut dengan tarian. Dan tarian Kalimantan Tengah ini semuanya, ada beberapa banyak lagi jenisnya, mereka didasari oleh tarian Manasai. Ini yang pertama nih. Tari Manasai ini adalah gerak awal dari semua tarian. Jadi kalau orang pengen belajar tarian apa saja yang ada di Kalimantan Tengah, mesti dia harus menguasai tari Manasai dulu. Karena mustahil seseorang bisa menari dadas, bisa menari giring-giring, bisa menari mandau tanpa dia bisa menguasai tari Manasai seperti itu, karena gerak dasarnya adalah tari Manasai seperti itu. Dulu juga saya pertama kali belajar adalah tari Manasai, belajar langkah dulu, belajar pelan-pelan, baru belajar nanti tangannya seperti apa, baru nanti kita bisa menguasai tarian-tarian yang lain, karena dasar gerakan semua tarian itu berasal dari tari Manasai seperti itu. Oke, baik teman-teman, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Kita sambil diskusi aja, ya. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan dulu atau lewat kolom chat. Oke, kalau tidak, ini ada chat sebentar. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan lagi ya. Nah, senjata khas Dayak. Senjata khas Dayak itu ada 2.
Pertama mandau, ini namanya mandau ya, senjata khas Kalimantan Tengah, mandau. Yang mana fungsinya berbeda-beda. Pada dasarnya mandau itu digunakan untuk berburu dan berperang, ya, berburu dan berperang. Yang mana pada zaman dahulu digunakan untuk saling membunuh seperti itu. Yang mana coba teman-teman lihat di sini ada mandau yang menggunakan rambut gitu ya. Kelihatan? Kelihatan ya? Nah, biasanya ini adalah digunakan rambut dari korban dari pembunuhnya. Seperti itu. Jadi dipasang di situ, tapi sekarang sudah jarang seperti itu. Biasanya digunakan rambut atau bulu-bulu hewan seperti rusa atau ekor sapi seperti itu. Memang pada zaman dahulu digunakan rambut yang korbannya itu ditaruh di situ. Jadi semakin banyak rambutnya, artinya mandau itu semakin banyak makan kurban pada zaman dahulu. Tapi sekarang sudah berbeda. Sekarang kita gunakan untuk tari-tarian saja, tidak kita gunakan lagi untuk hal-hal yang seperti itu. Ada juga yang untuk berburu, ya, untuk berburu, untuk ke ladang. Orang-orang Dayak masih sampai sekarang menggunakan mandau ini untuk berladang atau ke tempat pertanian seperti itu, untuk berkebun, untuk memotong apa segala macam. Jadi masih tetap kita gunakan untuk hal-hal yang diperlukan, bukan lagi untuk berperangan seperti zaman dahulu, ya. Karena di situ ada juga diikat dengan tali merah, itu melambangkan keberanian, tali kuning itu melambangkan kesucian. Kalau di Kalimantan Tengah ini ada namanya menggunakan kain kuning, ya. Kain kuning itu melambangkan kesucian namanya. Terus ada juga yang diikat dengan tali merah dan beragam seperti itu. Ini disebut dengan mandau. Pernah lihat mandau sebelumnya yang memang benar-benar asli seperti itu, teman-teman? Belum ya? Mudah-mudahan harapannya nanti teman-teman bisa eksplor Kalimantan Tengah sampai ke sini, karena memang sudah banyak ya beberapa kali refleksi tentang cerita tentang Kalimantan Tengah yang sudah didengarkan. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk ke sini. Oke, sedikit saya lanjutkan lagi. Nah, kita bicara makanan khas Kalimantan Tengah. Mungkin kalau makanan khas, di setiap daerah itu pasti ada makanan yang khas gitu ya. Apalagi misalkan di Manado tuh. Di Manado ada apa namanya makanan khasnya? Bubur Manado, Pak. Bubur Manado. Ya, bubur Manado. Apa sagela? Bukan ya? Bubur Manado tuh, iya saya suka. Kalau di sini bubur Manado itu dibilangnya tinutuan. Tinutuan ya. Ya. Kalau Gorontalo itu ada apa? Milo siram. Iya, Milo siram Gorontalo. Sama ya? Beda, sekarang kan Gorontalo udah beda provinsi sendiri, iya. Ya. Kalau dulu masih sama Sulawesi, tapi sekarang udah provinsi sendiri. Ya. Kebetulan sedikit saya cerita, dulu di tahun 299 kalau nggak salah, waktu saya masih kelas 1 SMP, saya pernah tinggal di Gorontalo. Waktu itu masih satu provinsi sama Sulawesi Manado. Iya. Ya, sama Sulawesi Utara. Dan pernah makan Milo siram juga. Di sana tuh terkenal pedis ya, pedas sekali. Kalau ini mohon maaf ya teman-teman yang di Jawa Tengah atau di Jawa Timur, katanya makanan orang Jawa tuh pedas-pedas. Kamu belum pernah merasakan pedas kalau belum pernah ke Manado tuh. Manado sama Gorontalo tuh luar biasa pedas-pedas. Saya pernah di sana, bulan puasa saya nggak bisa makan, cuman kalau sahur saya minum energen, kalau buka saya makan mie, nggak tahan saya makan pedas di sana. Di sana makanannya semuanya tidak ada yang berkuah, semuanya dioseng ya. Iya, Pak. Dioseng dan digoreng, itu luar biasa. Dan minyaknya pun khas. Tidak menggunakan minyak kelapa sawit, tapi menggunakan minyak kelapa ya. Pak, iya, minyak kelapa. Nah, tuh di sana tuh. Dan harum sekali. Masakan di sana tuh harum sekali. Namun pedas, luar biasa. Itu kurang lebih kayak di ini ya, Jawa di Sulawesi Tengah juga, di Palu juga seperti itu ya. Makanannya pedas-pedas. Jadi daerah Sulawesi itu yang luar biasa
gampangnya itu adalah nyari ikan. Ya, kalau Jawa Timur, Madura itu yang khasnya apa? Bebek ya, bebek sinjai. Oke, sedikit saya jelaskan makanan khas Kalimantan Tengah. Nah, ini namanya, yang pertama ini adalah daun Jawa betepe. Daun Jawa betepe, atau kita bilang disebut daun singkong yang ditumbuk halus. Kemudian dioseng dan dikasih santan. Terus kadang-kadang kita kasih yang biji bulat-bulat ini, itu adalah terong pipit yang rada pahit itu tuh. Kadang dikasih sereh juga, dikasih lombok juga biar agak sedikit rasa pedasnya seperti itu. Dan ini nikmat sekali, teman-teman. Dikasih santan. Mungkin ada teman-teman yang hampir sama. Jadi daun singkong, tahu daun singkong ya? Daun singkong itu ditumbuk halus. Terus bawang merah, bawang putih dioseng, terus dimasukin itu daun singkong, baru nanti disiram pakai santan. Nah, itu disebut dengan daun Jawa betepe. Selanjutnya, ini ada umbut uwei. Umbut uwei ini adalah, teman-teman tahu rotan ya? Rotan? Tahu Pak. Nah, rotan itu sebelum dia jadi kursi, atau jadi meja, dia ada rotan yang muda. Nah, rotan yang muda itu kita ambil dalamnya, kita ambil rotannya yang muda itu, pucuknya itu. Nah, itu kita bikin masakan seperti ini. Namanya juhu ansem. Masak asam tapi menggunakan dari apa? Humbut rotan tadi, humbut rotan yang muda. Dia rasanya rada sedikit pahit gitu, khas rasanya. Namun enak di lidah seperti itu. Pahitnya tuh nggak pahit-pahit banget seperti itu. Ya, jadi ada sedikit banget rasa pahit-pahitnya seperti itu. Dan selanjutnya ini ada namanya kandasarai. Ini kandasarai. Kandasarai ini sambalnya, sebenarnya sambalnya. Kandasarai itu sambal seperti sebagaimana sambal terasi, akan tetapi kita kasih daun serai. Tahu daun serai ya? Nah, daun serai yang banyak gitu, dicincang-cincang, terus kita ulek di sambal. Terus kita taruh ikan bakar di situ. Nah, itu enak sekali. Ya, mungkin ada di tempat teman-teman sambal tapi dikasih dengan serai mentah, kayak apa ya, sambal matahnya orang Bali, seperti itu. Selanjutnya ini ada lauk wadi. Lauk wadi itu adalah ikan yang difermentasikan, ya, ikan yang difermentasikan kemudian nanti digoreng seperti itu. Digoreng pakai bawang merah. Udah khas. Biasanya kenapa orang Dayak itu suka makan wadi? Karena pada zaman dahulu di Dayak itu, di Kalimantan Tengah itu, ikan sungai itu berlimpah, ya, kayak ikan patin, ikan apa aja berlimpah. Ketika mengambil ikannya terlalu banyak, dimakan tidak habis. Bagaimana caranya agar ikan ini tidak busuk? Seperti itu. Makanya dibikinlah wadi atau fermentasi ikan itu menggunakan beras dioseng seperti mengoseng kopi gitu ya. Beras dioseng, kemudian berasnya ditumbuk, dikasih garam, baru dibubuhin di atas ikan segar. Ikannya tentunya disangrai, beras disangrai dulu. Beras disangrai sampai menghitam, baru nanti ditumbuk, dikasih garam, nah baru dibubuhi di atas ikan yang segar tadi yang sudah dibersihkan. Ini ikan ini bertahan bisa sampai 4-5 bulan dan tidak busuk. Ya, 4-5 bulan kamu taruh misalkan di toples atau di Tupperware, taruh aja di situ.
Nanti kalau mau memakannya, tinggal kamu cuci, tinggal goreng. Memang rasanya rada asin sedikit, tapi ini benar-benar menggugah selera, ya. Bagi saya mungkin saya menikmati ini, tidak usah pakai sambal, tidak usah pakai sayur, pakai ikan ini aja, sama nasi anget itu wis. Orang Dayak menikmati sekali, ya. Mungkin ada ya di tempat teman-teman yang ikannya difermentasi seperti ini. Kayak kalau di Jawa tuh ada istilahnya ikan pindang ya. Ya betul Pak, ikan pindang kalau di sini. Oke, ikan pindang. Cuman kan ikan pindang itu dia dimasak dulu ya, direbus dulu, baru dibersihkan seperti itu. Iya ya, Herman ya. Ya betul Pak, jadi direbus terus dikasih bumbu-bumbu kayak gitu deh, biar agak tahan. Cuman nggak tahan lama kayak dari ikan wadi ini Pak. Ikan wadi kan sampai berbulan-bulan ya. Ya, berbulan-bulan. Kapan kita mau ambil dia. Bahkan gini, anehnya di sini. Tapi kalau saya ceritakan nanti nggak mau makan nih. Bahkan ikan wadi itu setelah ditoples, kadang ada aja ulat-ulat kecil yang muncul di situ. Dan itu tidak jadi masalah sama orang Dayak. Ulat-ulat kecil ini tinggal dibersihkan aja, dibasuh gitu, dicuci, nanti tinggal digoreng. Udah nikmat lagi. Seperti itu. Ada juga satu nih terakhir. Ini ada yang tahu ini? Enggak, Pak. Enggak tahu ya. Ini kalau di tempat kami namanya adalah tempoyak. Tempoyak. Tempoyak ini adalah buah duren yang difermentasikan juga. Jadi buah duren, tahu buah duren ya teman-teman ya? Tahu. Jadi karena Kalimantan Tengah itu buah durennya berlimpah pada saat panen raya seperti itu, kalau dimakan semuanya itu nggak bakal habis. Makanya mungkin orang-orang dulu itu membuat fermentasinya. Jadi buah durian diambil dagingnya, dipisahkan dari biji, seperti itu dipisahkan dari biji, dikumpulkan menjadi banyak, misalkan saat di ember atau di baskom besar seperti itu, baru nanti dikasih garam. Setelah itu ditaruh di tempat yang tertutup. Kalau dulu waktu saya masih kecil ditaruhnya di dalam jerigen, tahu ya jerigen? Ya tahu Pak. Oke, ditaruh di dalam jerigen, misalkan ada yang 20 liter, 10 liter, ada yang bahkan 40 liter, dimasukin ke dalam situ, baru nanti ditutup. Dan itu tahan sampai setahun. Nggak busuk. Nanti ketika mau masak, tinggal dikeluarkan, tinggal dikasih bawang merah, bawang putih, kalau mau pedas kasih cabai, baru nanti digoreng. Pakai minyak yang sedikit aja minyaknya. Baru nanti goreng. Dan itu jadi sambal, itu luar biasa enak sekali. Ya, jadi orang-orang Dayak tuh suka yang fermentasi. Kayak durian difermentasikan, baru nanti dimakan pakai nasi hangat. Nggak pernah kan makan durian pakai nasi? Biasanya kan teman-teman cuma makan durian, ya udah durian aja dimakan gitu. Nah kalau di sini makan durian pakai nasi, bahkan duriannya itu difermentasikan, istilah kasarnya itu duriannya dibusukin dulu seperti itu. Ya, kayak ikan, nggak pernah kan makan ikan busuk, kasarnya makan ikan busuk, padahal ikannya difermentasikan seperti itu. Ada juga di sini minuman khas, cuman saya nggak tayangkan di sini minuman khas. Minuman khasnya itu adalah air ragi atau air tape yang difermentasikan, ditaruh di dalam. Jadi air tape atau air ragi itu dimasukkan dalam jerigen, nanti dimasukkan ke bawah tanah, dikubur di bawah tanah seperti itu, semakin lama semakin bagus, baru nanti diambil, disebut dengan air baram. Ya, nah itu menjadi minuman khas, akan tetapi sudah beralkohol tinggi. Ya, kami seorang Dayak yang Muslim tidak boleh minum itu seperti itu. Ya, tapi itu biasanya dibagikan, diminum pada saat kegiatan-kegiatan
khas budaya, misalkan ada acara adat seperti itu. Mereka yang teman-teman yang masih boleh minumnya, mereka meminum itu. Tapi kami seorang Dayak yang Muslim diharamkan untuk meminum itu seperti itu. Ya, mungkin di tempat teman-teman kayak di ada minuman khas seperti kayak di Bali ada arak Bali gitu ya. Kalau di Sulawesi ada namanya cap tikus, ya, minuman khas tapi tidak boleh untuk diminum seperti itu. Di Dayak juga ada namanya baram, ya, baram. Kalau orang Dayak sendiri mengatakan ini adalah minuman pemersatu, ya, minuman pemersatu di mana dengan sedikit minum kita bisa bercerita lebih banyak, katanya seperti itu. Ya, bisa meluapkan segala perasaan yang ada karena bebas untuk berbicara. Biasanya seperti itu, ya. Di acara kawinan, kalau di kampung-kampung biasanya selalu minum baram, seperti itu, sedikit mabuk dan ya seperti itulah. Mungkin teman-teman pernah lihat hal yang seperti itu. Ada juga di Dayak. Oke, itu ya makanan khas Dayak yang ada di Kalimantan Tengah. Masih banyak lagi yang beragam, cuman ini yang saya tayangkan adalah yang umum di khas Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa ke sini. Saya janji kalau ada yang ke sini hubungi saya sama Bu Patul, saya ajak nih makan-makanannya ini nih. Ya, ini gampang sekali ditemukan di Kalimantan Tengah, bahkan karena makanan khas itu bahkan hari-hari aja. Hari-hari ada aja yang masak ini. Warung-warung juga ada aja yang menyediakan hal yang seperti makanan seperti ini. Ya, apalagi kalau di kampung, orang di kampung makannya hari-hari makan seperti ini. Ya. Oke, saya lanjut. Upacara adat, ya. Upacara adat. Upacara adat itu ada namanya tuah. Ya, ini teman-teman, tuah ini sudah dijelaskan ya Ibu Patul sama Ibu Patul ya? Sudah, Pak. Oh sudah, oke, sedikit saya ceritakan lagi. Tiwah ini adalah pelaksanaan di mana untuk persembahan sebenarnya. Untuk persembahan di mana orang Dayak itu, kita orang Dayak dulunya beragama Hindu, ya, Hindunya namanya Hindu Kaharingan, yang mana misalkan saya seorang Hindu Kaharingan, ketika nenek saya atau kakek saya meninggal, itu mereka tidak akan sampai ke surga atau disebut dengan kalau bahasa Dayaknya itu lewu tatau, tidak akan sampai di surga kalau kami anak keturunannya tidak melaksanakan tiwah, mengorbankan sapi atau kerbau seperti itu. Yang mana sapi atau kerbau ini diikat di tiang panjang, ini tiang-tiang seperti ini, tiang-tiang seperti ini, nanti akan ditombak, ditusuk sampai mati. Nah, ditusuk sampai mati seperti itu. Nah, setelah selesai ditusuk sampai mati, nanti tulang belulang mendiang kakek nenek kami itu dikeluarkan dari kuburnya. Setelah itu tulang belulangnya itu dicuci sampai bersih. Kemudian tulang belulangnya itu dilumuri darah menggunakan darah kurban sapi atau kerbau tadi. Baru setelah itu disucikan lagi, baru tulang belulangnya ditaruh di rumah kecil disebut dengan sapundu gitu ya, disebut dengan sapundu. Nanti bisa aja ditaruh di depan rumah seperti ini. Jadi kalau teman-teman ke Palangkaraya, jangan heran lihat di depan rumah orang ada lagi rumah kecil seperti sarang burung merpati seperti itu. Itu biasanya tempat menaruh tulang belulang. Ya, kalau di daerah pedalaman, kalau di Palangkaraya sendiri sudah jarang sekali yang seperti itu. Ya, biasanya pelaksanaan upacara adat ini sangat mahal sekali karena memerlukan
memerlukan biaya yang mahal seperti biaya sapi, kerbau, mendatangkan keluarga, pesta seperti itu. Biasanya ini dibantu oleh pemerintah daerah, di mana kita bisa melaksanakan tiwah massal seperti itu. Mungkin hampir sama yang di Bali yang ngaben itu juga mahal, teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, sampai di sini yang saya sampaikan. Silakan mungkin jika ada yang kita diskusikan atau ditanyakan, silakan. Atau di kolom chat juga nggak apa-apa. Izin bertanya, Pak. Silakan. Itu yang tadi itu berarti mirip-mirip yang kayak di Toraja ya, Pak. Jadi yang persembahan sapinya itu. Apa kegiatannya itu yang di Toraja? Saya juga pernah lihat yang di Toraja, cuman di televisi tidak pernah lihat langsung. Hampir mirip dengan yang ada di Toraja, ya menggunakan persembahan sapi atau kerbau seperti itu. Akan tetapi yang membedakannya adalah yang di Toraja itu mereka menguburnya di batu ya, ditaruh di batu gitu, taruh di batu. Dan di Dayak itu mereka menguburnya di tanah, di dalam tanah seperti itu. Nanti bedanya yang di Dayak itu setelah dikubur nanti dikeluarkan lagi tulang belulangnya yang dikeluarkan, baru dipersembahkan untuk darah kurbannya tadi, di tulang belulang kakek nenek itu dilumuri menggunakan darah kurbannya tadi seperti itu. Itu ya, teman ya. Yang lain mungkin? Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Silakan, Budi. Di sini tadi kan Bapak sudah menjelaskan terkait senjata yang digunakan masyarakat Dayak gitu, Bapak. Yang sekarang mungkin senjata tersebut digunakan untuk seperti pertunjukan atau seperti digunakan untuk tari gitu, Bapak. Yang merubah tingkah lakunya suku Dayak itu apa memang melihat dari perkembangan zaman, Bapak? Sekarang kan suku Dayak itu sudah menjelaskan sama Bapak bahwasannya tidak untuk membunuh lagi. Apakah hal itu sudah tidak ditradisikan lagi apa karena gimana, Bapak? Karena yang kami itu masyarakat Madura, Bapak. Saya kan masyarakat Madura, bahwasannya suku Dayak itu terkenal membunuh gitu, Bapak. Memang terkenal oleh masyarakat itu. Oke, baik. Terima kasih, Budi. Pertanyaannya bagus sekali. Dulu, apa yang namanya, mandau itu digunakan memang untuk berburu dan berperang, seperti itu dulu. Sampai pada suatu ketika di tahun 1820 kalau saya tidak salah, ada namanya satu orang Dayak berkumpul di satu tempat di Tumbang Anoy seperti itu, di Tumbang Anoy, di mana seluruh perwakilan yang ada di Kalimantan, baik itu Dayak Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, bahkan dari Brunei Darussalam itu berkumpul di Tumbang Anoy itu. Mereka melakukan kongres Dayak, di mana kita tidak menggunakan ini untuk saling bunuh. Pada saat itu memang saling bunuh. Setiap sungai, misalkan saya sebutkan Sungai Seruyan, Sungai Katingan, itu kalau ketemu udah berperang dan saling bunuh pada saat itu, sampai di tahun 1820 itu kalau tidak salah. Nah, setelah itu tidak ada lagi istilahnya, dulu di Dayak itu disebut dengan ngayau. Ngayau itu adalah ketika kita membunuh dan kita bisa memenggal kepala orang, itu disebut dengan ngayau. Ya, ngayau itu adalah orang yang membunuhnya itu, dan kepalanya itu biasanya dipersembahkan seperti itu. Nah, sampai pada titik kita nggak pernah lagi menggunakan itu untuk
membunuh, dan pada tahun 2000, mungkin Budi pernah dengar cerita itu ya, di tahun 2000, kejadian di Sampit itu, kejadian di Sampit itu memang di luar nalar, ya, memang di luar nalar, dan kita sungguh menyesali itu. Mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi kejadian seperti itu, di mana antara dua suku, Dayak dan salah satu suku di Indonesia, Madura, pada saat itu terjadi konflik yang luar biasa, yang mungkin dua belah pihak itu merasa mereka lah paling benar gitu ya. Dan pada saat itu saya masih berumur SMP kalau nggak salah, SMP kelas 1 atau kelas 2. Saya cuma dengar cerita aja pada saat itu. Ya, kebetulan di kampung saya memang pada saat itu damai-damai saja, aman-aman saja. Saya berada di Kabupaten Katingan, sedangkan terjadi itu di Kabupaten Kotim ya, di Sampit seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah 21 tahun yang lalu berlewat, alhamdulillah Sampit sekarang sudah aman seperti itu. Ya, sudah kondusif. Saudara-saudara kita dari Madura juga udah berdatangan lagi di Sampit seperti itu. Jadi kita sudah benar-benar tidak lagi menggunakan mandau itu untuk membunuh seperti itu. Itu ya, Budi ya. Tapi kalau mau lihat mandaunya, bahkan nih di Palangkaraya itu ada namanya museum. Kemarin sempat ya Bu Patul menceritakan tentang Museum Balanga. Iya Pak, pernah Bapak. Ya, ada nggak disampaikan di Museum Balanga itu ada satu bangunan di belakang sendiri, di situ dikumpulkan mandau-mandau sama tombak yang digunakan untuk yang telah digunakan pada saat kerusuhan di Sampit kemarin. Ada nggak dijelaskan Ibu Patul? Jadi mandau-mandau yang digunakan pada saat di Sampit kemarin di tahun 2000 itu semuanya dikumpulkan di dalam satu gudang, dalam satu bangunan kecil di belakang museum itu. Jadi tidak boleh digunakan lagi, sudah disimpan semuanya, tidak ada lagi yang boleh menggunakan itu. Semuanya dimuseumkan. Mandau-mandau yang digunakan pada saat kerusuhan yang terjadi di Sampit itu. Itu adanya di Museum Balanga. Dan tidak boleh juga dibuka semua, cuman dikasih tahu di situ ada tempat mandau gitu aja. Bahkan saya sampai sekarang pun belum pernah melihat masuk ke dalam itu. Itu ya Bu ya. Terima kasih Pak. Sama mungkin halnya ya Budi ya dulu kalau di Madura itu apa namanya celurit ya? Celurit Bapak. Ya celurit. Kalau dulu mungkin digunakan untuk berperang juga, untuk berkelahi juga. Tapi sekarang celurit itu saya gunakan untuk memotong rumput, kayaknya lebih efisien ya. Iya kan ya? Kalau di Madura sebenarnya sering untuk terjadi untuk carok itu Bapak. Digunakan untuk carok, bahkan bisa disebut itu adalah sebuah budaya gitu Bapak, yang dibanggakan oleh masyarakat Madura, khususnya itu yang sering terjadi di Kabupaten Sampang Bapak. Itu Bapak. Iya betul. Kalau di apa ya? Saya belum pernah sih sebenarnya ke Madura ya. Baru mau nyebrang nggak jadi, padahal sudah enak ya. Pakai apa ya di Suramadu itu menggunakan apa? Tapi yang saya nikmati dari Madura itu apa ya? Bebeknya, bebek sinjai luar biasa. Iya. Itu sampai di sini, sampai di Palangkaraya ada loh bebek sinjai orang tua. Sinjai. Iya betul. Ada lagi teman-teman novelin mungkin? Jadi gini ya teman-teman ya, bicara masalah budaya,
bicara masalah budaya, terus bahasa dan budaya itu kan tidak bisa terlepas gitu ya. Satu kesatuan yang menyatu seperti itu. Dimana kita dulu sebelum tahun 2020 ya, bukan, sebelum tahun 2010, tepatnya 11 tahun yang lalu, saya tuh orang yang tidak suka tentang budaya. Saya tidak bisa menyanyikan lagu khas Kalimantan Tengah. Saya tidak mau belajar menari, menasai. Saya jarang menggunakan bahasa Kalimantan Tengah. Saya waktu itu berpikir ketika saya SMA, ketika saya awal-awal kuliah, saya pikir orang-orang yang menggunakan bahasa daerahnya adalah orang-orang yang terbelakang pada saat itu. Ya, saya pikirnya ketika saya menggunakan bahasa Indonesia, saya belajar menjadi orang intelektual pada saat itu. Ya, apalagi latar belakang saya S1 dan S2-nya adalah pendidikan bahasa Inggris, di mana pada saat itu saya merasa when I speak English and I feel cool. When I learn English and I teach English, I feel this is my soul gitu ya. Tapi di tahun 2010 itu berubah mindset saya semuanya. Di mana ketika saya benar-benar terjun ke masyarakat atau terjun ke dunia kepemudaan, ikut di dalam organisasi itu, saya merasa, oh iya, budaya ini penting bagi saya. This is my soul. Apa ya? Ini jiwa saya. Ketika saya mencintai bahasa saya, ketika saya mencintai budaya saya, inilah pribadi saya. Seperti itu. Kebanyakan orang-orang mungkin pemikirannya sama seperti saya zaman dulu tuh. Pada tahun 2009 ke bawah, saya nggak mau belajar budaya, tidak mau menggunakan bahasa daerah, karena saya merasa saya terbelakang. Tapi ternyata ketika saya benar-benar mencintai budaya saya, ketika saya benar-benar menggunakan bahasa saya bahkan bisa keliling hampir seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri juga. Seperti itu, dengan membawa budaya. Ya, jadi nggak ada lah istilahnya malu seperti itu. Saya tanya nih satu-satu, Nopelin bisa nggak menari tarian Manado? Kalau dulu saya pernah ikut Pak, ikut Pernah, tarian ya di Manado itu namanya tarian Maengket. Maengket. Oke. Kalau Suherman dari mana dia? Dari Bandung, Pak. Dari Bandung. Bandung ini banyak lagi budayanya ya. Iya. Bahasanya. Kalau bahasa Sunda bisa ya? Insya Allah bisa, Pak. Bisa bahasa Sunda. Kalau budayanya kayak wayang, kayak tariannya, gendangnya. Kalau saya sih sebenarnya nggak bisa sih, Pak. Cuman kan kalau kita berbicara budaya kan luas ya, jadi tidak seharus. Kalau saya ini pendapat pribadi, jadi nggak harus semua bisa. Cuman intinya kita mencintai sih, Pak. Kalau saya kan memang saya nggak bisa. Cuman apa yang saya bisa berikan kepada budaya saya, misalnya bagi-bagi informasi tentang budaya itu, bagaimana mencintainya gitu kan. Soalnya fundamental dari budaya sendiri sih memang cukup ini ya, Pak. Apalagi sekarang kan orang lagi rame tuh yang membedakan antara agama dan budaya gitu. Padahal kita apa ya, Pak ya? Jangan berpikir ke sana lah. Lebih baik kita bagaimana cara bikin suatu judul yang mempersatukan daripada yang membeda-bedakan gitu, Pak. Itu menurut saya sih. Daripada harus dipecah-pecahkan ya, bagaimana caranya kita mempersatukan gitu ya. Gitu, oke. Kalau Budi kebudayaan Madura yang dikuasai apa, Budi? Kalau saya pribadi sih, Pak, tidak menguasai gitu, Pak. Cuman budaya yang kental di daerah Madura itu seperti kerapan sapi gitu, Bapak. Kerapan sapi, boleh. Pernah jadi joki juga? Tidak pernah, Pak. Saya pernah nonton karapan sapi itu, hampir ditubruk sama sapinya. Iya. Oke. Tapi kalau boleh bertanya lagi, Bapak. Silakan. Kalau seperti yang sering terjadi di suku Dayak itu seperti orang berantem atau carok itu, menurut Bapak apakah itu termasuk budaya apa bukan, Bapak? Bukan, Bapak. Bukan budaya. Budaya itu kan adalah kebiasaan yang baik yang dikembangkan ya. Kalau yang buruk itu bukan budaya namanya.
kebiasaan buruk. Tapi kan Ya, itu kan berawal dari kebiasaan gitu Bapak. iya, memang berawal dari kebiasaan. Tapi yang saya maksud adalah budaya itu adalah kebiasaan yang terus-menerus dilakukan, yang baik, yang harusnya dilestarikan, yang buruk mah ditinggalkan, gitu ya. Kayak Sepakat Bapak. ya, kayak budaya minum-minum itu ya, budaya mabuk itu. Orang bilang di Dayak itu memang budaya Dayak. Saya bilang itu budaya Dayak yang dulu dilakukan, ya. Kalau tidak baik untuk dikembangkan, ngapain dipertahankan? Ya kan? Memang kalau minum masih silahkan minum selama tidak mengganggu gitu ya. Yang jadi masalah ini ketika dia minum dia mabuk dan berantem. Seperti itu. Ya. Mungkin kalau masalah minum-minum ini nggak di Dayak aja, ini fenomena nasional kayaknya ya. Ya Pak. Ya. Apalagi daerah saya tahu tuh, saya pernah tinggal di Papua daerah timur tuh, udah kalau apa istilahnya Sopi, daerah timur, Makassar, Manado, Ambon, terus Kupang, Papua, itu kalau memang budaya, bukan apa ya, kebiasaan mereka memang mabuk seperti itu, ya. Kalau di Bandung sendiri, saya mah Ya Pak. kalau budaya apa kebiasaan yang minum-minuman itu enggak terlalu ya. Sebenarnya ada juga sih Pak. Ada, tapi enggak sebanyak. Ya, karena kita kan mungkin di kota besar, jadi ya udah ada fenomena di mana misalnya anak-anak itu sekarang apalagi kan global gitu ya Pak. Jadi pergeseran budaya itu yang cukup ini sih. Tapi kalau saya mau nanya juga Pak, menurut Bapak selama ini jadi misalnya kayak duta dari Kalimantan Tengah itu, gimana sih cara agar kita itu apa namanya lebih cinta lagi sih ke ini daerah kita gitu Pak? Karena kan sekarang pergeseran tuh udah mulai ini ya Pak, dari global itu apalagi sekarang 5.0 itu udah masuk gitu. Gimana menurut Bapak? Ini pertanyaan menarik ya. Bagaimana cara melestarikan? Harusnya melestarikan gitu ya. Yang pertama tadi seperti Sulaiman bilang, cinta dulu. Walaupun kita tidak menguasai, cinta dulu, ya. Cinta dengan kebudayaan kita. Setelah kita cinta, baru kita pelan-pelan belajar untuk itu. Baru kita belajar untuk itu. Sekarang ini, kalau kita merambah ke apa ya, dunia seni, itu ternyata banyak sanggar-sanggar yang memberikan tempat untuk kita melestarikan kesenian itu sendiri. Dulu saya berpikir, paling juga apa namanya budaya Dayak ini akan hilang, budaya menari ini akan hilang, karena tidak ada lagi pemuda yang mau belajar. Itu pikir saya dulu, ya, pikir saya dulu. Tapi ternyata ketika saya masuk sini, banyak sekali apa namanya sanggar-sanggar seni yang berkembang seperti itu. Mungkin di Bandung sendiri juga banyak ya sanggar-sanggar seperti itu. Nah, masuk aja di sanggar-sanggar itu, dengan adanya sanggar itu maka akan terus lestari budaya. Ya, bahasa juga teruslah gunakan. Jangan malu. Dulu saya sempat malu untuk berbicara menggunakan bahasa Dayak karena saya merasa orang menggunakan bahasa Dayak adalah orang terbelakang gitu ya. Nggak apa-apa. Ya, gunakan aja. Bahkan saya tuh kadang gini, kadang iri sama teman-teman yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, misalkan seperti itu. Mereka ketika ketemu sama orang Jawa, sesama orang Jawa, dimanapun berada, mereka pasti ngomong menggunakan bahasa Jawa. Iya. Kebanyakan seperti itu. Di Kalimantan Tengah sendiri, itu orang Jawa tuh banyak, ya. Orang Jawa tuh banyak. Dan setiap mereka ketemu, mereka menggunakan bahasa Jawa. Itu kan melestarikan bahasa daerahnya kan ya. Kalau orang Dayak itu rada malu-malu menggunakan bahasa Dayak, apalagi misalkan nih, saya orang Dayak ketemu teman saya misalkan orang Dayak ketemunya di Jakarta, itu kita bahkan nggak tahu ini orang Dayak apa enggak.
Beda halnya kalau orang Medan kan jelas tuh ciri khas bahasa suaranya, walaupun dia tidak menggunakan bahasa Medan, tidak menggunakan bahasa Batak, tapi dialeknya itu kental sekali. Orang Timur juga kelihatan, daerah Papua sana tuh kelihatan, orang Jawa juga kelihatan tuh, walaupun dia menggunakan bahasa Indonesia, tapi tetap mendoknya tetap kelihatan. Coba dengar, saya dari tadi berbicara menggunakan bahasa Indonesia, kelihatan nggak saya orang Dayak bahasanya? Kedengaran nggak? Nggak ada yang mencirikan khas gitu. Orang Kalimantan Tengah tuh nggak ada ciri khasnya dalam berbicara. Ya mungkin sama kalau Bandung, Sunda rada lembut gitu ya. Ya Suherman ya. Sampai ada istilah orang mengatakan lebih baik dimarahin orang Sunda daripada dirayu orang Batak gitu. Ada kan istilah gitu ya? Karena kalau orang Sunda ngomongnya pelan, walaupun marah juga nggak ketahuan marah gitu. Kalau orang Batak, mohon maaf nih, sekalipun dia merayu juga bahasanya intonasinya nadanya nada naik dikit tuh, mungkin 2 atau 3 oktav. Seperti itu. Ada lagi mungkin teman-teman, silakan ditanyakan. Ingin bertanya. Oke, silakan Wisnu. Wisnu dari mana Wisnu? Saya lupa nih. Saya dari Pekalongan. Dari? Pekalongan, Jawa Tengah. Oke, Pekalongan. Oke. Kayak tahun kemarin ada yang kerjanya di Kalimantan ya Pak. Dia kan di PT Dayak kerja itu kan berdampingan sama suku Dayak pedalaman. Katanya kalau orang suku Dayak pedalaman mau berburu, membawa alat-alat buat berburu itu nggak boleh ditanyain ya Pak, nggak boleh ditanyain kemana gitu ya. Kan saya ya Pak. Itu mitos saja sebenarnya. Sebenarnya mitos yang berkembang. Dulu juga saya percaya itu. Ketika mereka berangkat berburu atau mencari ikan aja gitu. Iya. Kemana? Dia marah. Karena dia berpendapat gini, ketika ditanya itu membawa sial. Bisa nggak dapat berburu, bisa nggak dapat cari ikan. Padahal itu kan mitos banget ya. Itu mitos banget. Tapi orang-orang Dayak yang masih mempercayai itu katanya dia kadang marah. Apalagi kalau misalkan di Wisnu nih, saya berangkat, Wisnu bilang, boleh ikut nggak? Saya nggak boleh nolak kok. Ya, misalkan saya berangkat berburu gitu, Wisnu datang, Pak Ade kemana? Saya mulai kesal ditanya gitu kan. Saya bilang berburu. Kamu tambahin lagi, Pak boleh ikut nggak? Saya nggak boleh nolak. Kalau saya nolak sama aja saya nggak dapat apa-apa. Itu percayanya orang dulu. Padahal itu mitos banget. Rezeki kan di tangan Tuhan ya. Gitu Wisnu, ya. Ya Pak, makasih Pak. Ada lagi yang lain? Bapak izin. Silakan. Saya jadi penasaran kayak logatnya orang Dayak itu kalau ngomong bagaimana ya Pak? Penasaran Bapak. Oke, logatnya orang Dayak ya. Kalau mau bahasa Indonesia itu gini. Kadang mencampur menggunakan bahasa Dayak dan tercampur. Gimana ya? Saya terbiasa menggunakan bahasa Indonesia sih, jadi saya campur gini. Kamu sih nggak bilang-bilang, kamu sih nggak pada-pada kalau mau datang. Memang lantang suaranya. Mereka itu apa ya? Mereka kemana mereka tadi ya? Nah gitu tuh. Kemana mereka tadi? Sudah kupada sama mereka tadi untuk tidak berhenti dulu makan, tapi mereka tetap saja makan seperti itu. Nah, ngomong bahasa Dayak seperti itu ya. Nih, saya ulangi lagi.
Coba kalau kalian memperhatikan saya akan lebih keras menggunakan bahasa Indonesia saya. Tetapi kalian tetap saja tidak mendengar. Nah, begitu tuh bahasa logatnya. Tapi kalau mau saya ngomong berbahasa Dayak, contoh misalkan, selamat hanjewu, pahari sama diai, andau tuh, andau satu, itaha sumpah hindai, melai jum tuh, melai kegiatan, refleksi jika lime, denganku ada permadi, dengan kawan-kawan sama dia, melai seluruh Indonesia, selamat hanjewu, mudah-mudahan kita sama dia huras barigas, huras sehat, huras bahagia sampai hari Anandau. Paham? Enggak paham. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini hari Sabtu kita berjumpa lagi di kegiatan modul Nusantara, refleksi yang kelima, membahas masalah seni budaya dan bahasa. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, bahagia selalu selamanya. Ada lagi? Saya Bapak, kalau boleh. Oke, silakan Budi. Begini Bapak, kalau melihat dari keberagaman sosial masyarakat pada zaman sekarang itu mungkin seakan-akan budaya itu akan ditelan oleh zaman gitu Bapak. Karena merosotnya sebuah teknologi atau media sosial itu Bapak, tapi masyarakat itu tuh kurang memperhatikan budayanya sendiri gitu Bapak. Di sini yang saya ketahui dengan generasi, yang pertama yaitu generasi baby boomers gitu Bapak. Kan banyak generasi-generasi gitu Bapak, yaitu generasi X, Y gitu Bapak. Sampai yang sekarang yaitu generasi alpha, dari 2019 sampai sekarang ini. Apakah dari generasi baby boomers sampai generasi sekarang ini terjadinya pemerosotan atau perubahan budaya Bapak dari zaman dahulu sampai sekarang gitu Bapak? Apakah terjadi gitu perubahan atau pemerosotan budaya gitu Bapak? Oke, betul. Ya, Budi. Memang terjadi pemerosotan budaya itu memang terjadi. Bahkan perubahan dari bahasa sendiri juga, karena saya orang bahasa ya, karena bahasa itu terkait dengan budaya, perubahan bahasa itu sendiri berubah. Ada beberapa kosakata yang dulu ada, bahkan sekarang tidak ada, jarang sekali ditutur seperti itu, jarang sekali digunakan. Itu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi kami Kalimantan Tengah, kami orang Dayak itu, budaya kami itu hampir hilang gara-gara budaya sama provinsi tetangga kami, ya, sama provinsi tetangga. Mohon maaf, dari Kalimantan Selatan itu orang-orang Banjarmasin itu datang banyak sekali ke Kalimantan Tengah dan mereka menggunakan bahasa Banjar, dan kita sebagai orang Kalimantan Tengah itu mau tidak mau mengikuti bahasa Banjar mereka. Kita seperti orang asli Dayak, suku Dayak tinggal di daerah Kalimantan Tengah, dan kita dipaksa untuk bisa menggunakan bahasa Banjar. Coba lihat, contoh sederhana nih. Saya sama Ibu Patul Janah itu beda provinsi asalnya. Bu Patul Janah itu dari dari provinsi Kalimantan Selatan. Dari provinsi Kalimantan Selatan, tugas di Kalimantan Tengah. Beliau bisa menggunakan bahasa Banjar dan sekarang tidak di Kalimantan Tengah, tapi tidak bisa menggunakan bahasa Dayak. Tetapi saya tinggal di Kalimantan Tengah, saya bisa menggunakan bahasa Banjar. Karena saking banyaknya penutur bahasa Banjar. Dan juga rata-rata di Kalimantan Tengah itu pasar-pasar itu dikuasai oleh Kalimantan Selatan. Jadi mereka menggunakan bahasa Banjar. Jadi mau tidak mau ketika kita berkomunikasi untuk berbelanja, kita harus bisa menggunakan bahasa Banjar. Seperti itu. Gitu ya Bu Dia, memang benar ada pergeseran antara budaya bahasa itu
mungkin sekarang sudah mulai merosot, akan tetapi akan terus kita kembangkan. Kita kan ada Kementerian Budaya, Pemuda dan Budaya juga itu terus mengembangkan itu. Bahkan teman-teman saya yang satu angkatan dulu di tahun 2010 itu sama-sama masuk di sini, mereka bahkan sampai udah berangkat ke Paris menari di bawah menara Eiffel, menari Dayak di sana, tampil di sana, tampil di Australia juga. Sudah banyak teman-teman saya yang udah ke luar negeri untuk memperkenalkan budaya Dayak ini, seperti itu. Nah, contoh sederhana tadi tentang bahasa ya. Kalau saya berbicara sama Budi berbicara menggunakan bahasa Indonesia, ketahuan ya logatnya. Ya Budi ya. Oke, ya. Itu ya. Mungkin yang lain kita masih ada waktu. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Kan kalau di Dayak itu terkenal dengan Panglima Dayak ya Pak ya? Panglima. Itu kedudukan Panglima Dayak di mata pemerintah daerah sendiri seperti apa sih Pak? Dari pandangan Bapak? Oke. Panglima ya. Kalau bahasa Dayaknya itu Pangkalima. Pangkalima, ya, Pangkalima. Di mana ada Dayak api, angin, air, terus Dayak burung, seperti itu. Kalau di mata pemerintah, gimana ya? Kalau pemerintah itu tidak bisa mendeteksi di mana keberadaannya. Tidak bisa mendeteksi kebudayaan apa. Pangkalima itu yang mana sih orangnya? Nggak bisa dideteksi. Ya. Yang ada sekarang masuk ke pemerintahan itu kita mengadakan namanya kedamangan, di mana setiap kecamatan atau kelurahan itu namanya ada damang. Dialah yang menjadi ketua suku di setiap kecamatan itu. Ya, dia yang nantinya akan menentukan hukum berdasarkan kebudayaan Dayak. Misalkan nih, misalkan di Dayak itu ada namanya hukum Singer, ada juga ya hukumnya hukum Singer namanya, di mana hukum itu biasanya ke hukum sosial. Misalkan contoh Suherman, mohon maaf ya, contoh Suherman misalkan ketahuan nginap di kos-kosannya Nopelin, ketahuan nginap di kos-kosannya Nopelin misalkan. Apabila ketahuan itu akan disinger, ya akan disinger. Kamu harus menikahi Nopelin dengan syarat kamu harus membayar beberapa denda seperti itu. Tidak hanya kalau mungkin tempat lain kan disuruh nikah aja gitu. Kalau di sini kamu harus membayar sapi berapa ekor, kambing berapa ekor. Kalau yang Nasrani mungkin yang Hindu babi berapa ekor gitu. Atau misalkan kamu berjalan menggunakan motor atau mobil, kamu nabrak hewan peliharaan, anjing atau babi misalkan seperti itu di jalan, kamu kena singer juga tuh, kena jipen namanya. Kamu harus membayar sesuai dengan ketentuan daerah yang ada di kecamatan itu. Misalkan kata damangnya memang tertulis, tapi setiap kecamatan itu beda hukumnya. Misalkan kamu menabrak seekor babi yang liar yang lepas di jalan gitu, kamu harus membayar sekian berapa gitu. Ada seperti itu. Ya, memang sudah ada di pemerintah daerah untuk kedamangan, tapi untuk Panglima tadi tidak masuk ke ranah pemerintah. Seperti itu. Silakan teman-teman yang lain, mungkin. Salsabila Mutia, mungkin. Tidak, Pak. Oke.
Ini ngomong-ngomong sudah ada yang ke Kalimantan? Pernah ke Kalimantan nggak? Belum, Pak. Belum ya. Pak. Kalau ini, alhamdulillah, saya udah pernah semua nih. Misalkan ke Madura belum, ya. Kalau ke Bandung udah. Tapi kalau provinsinya pernah ya, Jawa Timur udah. Kalau ke ke Sulawesi Utara udah. Kalau Aditya tadi Jawa Timur ya, udah juga. Selain Jawa dan Sulawesi, kalian dari mana aja sih? Ada nggak dari Sumatera? Nggak ada kayaknya, Pak. Nggak ada ya. Jadi ini ya, keuntungan yang saya dapatkan ketika saya bergelut di kebudayaan, seperti itu bahasa dan budaya, saya bisa jalan-jalan, karena memang hobi saya jalan-jalan ya. Saya bisa jalan-jalan keluar daerah, karena bagi kami orang Dayak itu, ketika kita keluar melihat kota orang itu ada satu kebahagiaan sebenarnya. Karena kami orang Dayak itu kan dari segi pembangunan di Kalimantan itu tertinggal sebenarnya dari teman-teman yang ada di Jawa sana. Kita tertinggal. Saya lihat ya perbedaan antara kabupaten sama kecamatan. Kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah itu, kabupaten ya yang ada di Kalimantan Tengah itu lebih ramai kecamatan yang ada di Jawa loh. Ya, mungkin Sulawesi gitu juga ya. Kalau dulu sih iya Pak, tapi Iya kan? sekarang udah mulai berkembang. Udah mulai ramai. Nah, atau gini nih, provinsi kita Kalimantan Tengah, Palangkaraya memang luas. Kota Palangkaraya itu memang luas. Tapi kalau kamu lihat lebih ramai mana? Lebih ramai Malang. Lebih padat Malang. Tapi dengan begitu alhamdulillah ya, kita tuh nggak pernah merasakan macet, tidak pernah merasakan berlama-lama di lampu merah, enaknya gitu. Ya. Jadi misalkan gini, Palangkaraya, jarak rumah saya ini sama kampus itu kurang lebih 5-6 km. Jadi hampir 8 kilo. 8 kilo. Itu saya masuk kampus 5 menit sebelum kampus tutup loh. Sebelum jam absen, 5 atau 10 menit baru saya berangkat dari rumah. Itu nyampe. Kalau di Jakarta dengan jarak segitu lama ya. Jarak 10 kilo di Jakarta atau di Bandung itu lama ya. Iya, Pak. Macetnya. Surabaya juga. Nggak tahu kalau di Madura gimana, macet juga. Tidak, Bapak, jarang Pak sebenarnya, Pak. Jarang. Nah, ada hal yang menarik di media sosial saya lihat dari teman-teman yang ada di Madura ya Budi ya. Ada segerombolan pemuda ingin melestarikan budaya jamet, katanya benar ya? Ya, Bapak, betul. Jamet. Ada yang tahu jamet, teman-teman? Subhanallah. Nah, ini saya diskusi. Itu budaya atau gimana, Budi? Kalau dari menurut saya terkait jamet itu, menurut saya bukan budaya gitu, Bapak. Cuma hanya kebiasaan saja. Bukan kebiasaan juga sih. Apa ya? Apa saja gitu, Bapak. Cuma hanya hiburan saja, joget-joget saja, tidak menguntungkan gitu. Betul. Dan konsep budaya itu sendiri kan, itu dilakukan dari zaman dulu terus menerus sampai sekarang dan masih dilestarikan yang baik gitu ya. Zaman dulu kan, zaman bapak kakek kita kan nggak ada jamet kan ya. Jamet hanya sekarang aja. Saya sampai saya nonton tuh YouTube-nya tuh seorang jamet ngomong, saya akan melestarikan budaya jamet ini katanya sebagaimana Bob Marley melestarikan reggae. Karena banyak juga gitu, Pak, masyarakat yang tidak suka dengan gaya jamet itu sendiri, Bapak.
Seakan-akan itu adalah memalukan gitu Bapak sebenarnya. Oh, gitu. Dan jarang juga orang-orang apa ya, orang-orang kampus yang bergaya seperti jamet gitu ya. Jarang Bapak. Bukan nggak ada sih sebenarnya Pak. Nggak ada ya. Kayaknya orang-orang jamet ini adalah, mohon maaf, orang-orang yang putus sekolah kayaknya. Iya, Dari betul Pak. segi cara berpakaiannya, cara berbicaranya, tapi mereka mengekspresikan dirinya. Mungkin gini ya, jamet itu sebagaimana anak-anak punk dari luar sana yang masuk ke Indonesia gitu, ngepang, freedom, anti swasembada katanya. Dan orang-orang dikenal sampai ke Malaysia gitu Pak. Dikenal sampai Malaysia. Sempat itu kan kebanyakan masyarakat sini itu memang merantau ke Malaysia gitu Bapak. Bahkan dari zaman itu sendiri merantau ke Malaysia. Sampai joget-joget gitu Bapak. Ya kerjanya cuman kuli bangunan gitu Bapak. Kerja di apa, kebun karet juga gitu ya. Saya lihat video-videonya ini. Saya apa ya, bukan tertarik sih. Penasaran aja. Ini budaya apa ini baru ini jamet gitu ya. Oke, yang lain lagi teman-teman mungkin. Silakan kalau ada lagi yang ditanyakan. Kalau ini apa namanya? Kalian sudah tatap muka ya di kampus ya? Belum Pak. Belum juga ya. Udah, kalau di sini sih udah sih Pak, cuman hybrid. Di sini juga belum nih, belum ada tatap muka, apalagi kan awal Desember nanti naik lagi ke level 3 ya PKM. Oke, baik teman-teman, kalau memang tidak ada lagi yang kita diskusikan, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak ya teman-teman atas perhatiannya. Saya juga mohon maaf apabila mungkin dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan atau ada yang kurang pas. Silakan, saya mohon maaf. Kalau ada lagi yang mau ditanyakan nanti bisa lewat Ibu Patul Jana gitu ya. Saya siap membantu teman-teman. Janji saya satu, kalau teman-teman datang ke Palangkaraya, saya traktir makanan khas Kalimantan Tengah. Saya tunggu ya Budi, Nomelin, Suherman, Aditya, Silaturahman, Novia, Siti Aini, Salsabila juga. Saya tunggu. Datang ke Palangkaraya, hubungi saya, tanya sama Bu Patul, saya ajak makanan-makanan khas Kalimantan Tengah. Saya bayarin dah. Oke?